Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi ya di mata kuliah kita pemrograman platform khusus ya. Jadi kita belajar pemrograman sebenarnya sama aja di mata kuliah pemrograman yang lainnya. Cuman program yang kita tulis ini khusus diterapkan di sebuah platform yang khusus ya. Pengertian platform bisa hardware-nya ya, bisa ya software-nya ya. Itu yang kita pelajari di mata kuliah. Oke, di kuliah kedua nih atau topik kedua kita akan belajar tentang struktur pemrograman Arduino ya. Jadi platformnya kita menggunakan platform hardware Arduino ya. Kalau kamu browsing juga bisa tahu kamu ya, sudah ada banyak platform hardware ya yang berbasiskan microcontroller sekarang yang banyak kamu bisa beli di e-commerce apapun, di Tokopedia ada, di Shopee ada, yang mudah didapatkan ya. Tentu masing-masing punya karakteristik yang beda-beda. Yang paling populer memang pertama Arduino, yang kedua Raspberry ya. Bedanya apa? Kalau Arduino itu bahasa Italia ya, karena pengembangnya memang perusahaan Italia ya. Itu kalau Arduino. Tapi dia open source, jadi mau kita oprek hardware, kita beli aja hardware-nya, kita oprek aja boleh, bebas itu kan. Nah itu microcontroller Arduino. Yang kedua Raspberry. Kalau Raspberry itu yang pengembangnya perusahaan di Inggris ya. Bedanya kalau Raspberry dia sudah benar-benar sebuah mini komputer. Jadi ada prosesornya, ada memori ya sama sih. Arduino juga ada ya, ada prosesornya ada dia. Jadi pengolah perintahnya itu ada ya. Memorinya ada ya. Tapi Raspberry dia lebih besar kapasitasnya. Jadi bisa kita tambah extended memory pakai flash disk ya, kayak HP kamu itu lah ya. Dengan kapasitas yang sesuai versinya ya. Versi yang baru sampai Raspberry 4 sekarang. Itu bisa besar. Kalau yang populer orang menggunakan Raspberry untuk bikin smart TV. Ya, jadi kalau kamu di rumah hanya TV LCD yang biasa ya, belum bisa YouTube ya. Kau beli Raspberry aja, instali sistem operasi Raspberry yang bisa menjalani smart TV, ada itu, download aja di internet banyak, gratis. Instalkan di Raspberry, colokkan di memorinya, jadi instalnya di memorinya ya. Dari komputer ini lah, dari laptop, instalkan itunya, pasang di Raspberry-nya. Nanti di Raspberry-nya sudah ada colokan HDMI. Nah, jadi TV kamu yang enak harus ada HDMI-nya ya. Jadi nyoloknya langsung kan. Itu nanti bisa jadi smart TV. Itu kalau Raspberry ya. Ya karena Raspberry relatif lebih canggih dia karena memang sebuah mini komputer. Jadi kalau kamu mau bikin robot yang canggih nih ya, robot yang kamu tanam dengan program atau algoritma machine learning ya, jadi butuh memori besar ya. Ya pakai Raspberry yang bagus ya. Kalau Raspberry dia bisa mengendalikan sensor yang hampir tak terbatas. Jadi bisa banyak nih, colanya bisa banyak. Bahkan bisa kita extended gitu ya. Nah, kalau Arduino tergantung jenisnya ya. Arduino juga jenisnya ada banyak. Kalau yang Arduino Uno yang standar kita pakai ya, itu jalur digitalnya kan ya sampai 14 ya, 0 sampai 14, 0 sampai 13. Berarti hanya jalur digitalnya ada 14, terus jalur analognya ada 5 ya. Selebihnya jalur untuk tegangan ya, powernya ya. Ada yang 5 volt, ada yang 3,5 volt, nah, sama ground gitu ya. Nah, itu bedanya ya. Jadi Arduino untuk pembelajaran bagus ini. Dengan Arduino kita juga sudah bisa membuat robot yang canggih bisa ya. Kelemahannya gini ya, kalau kamu pakai Arduino, kalau kamu berpikir tentang security Internet of Things ya. Jadi misalnya gini, kamu punya sensornya itu datanya sangat penting ya. Jangan sampai dibaca orang di internet, Nah itu sangat sulit kalau pakai Arduino, karena Arduino itu kan kecil ya, memorinya terbatas. Ya namanya aplikasi yang paling aman ya saat ini ya, paling aman itu kalau kamu lindungi aplikasi kamu dengan enkripsi. Jadi data yang dikirimkan dari titik ke titik, misalnya dari laptop kamu ke server, itu harus di-encrypt. Kenapa? Kalau kamu hanya sekedar di password, pakai username, password, bisa dijebol orang itu ya. Paling tinggi adalah di-encrypt ya. Nah, kalau mau nge-encrypt itu butuh algoritma. Algoritmanya makin kompleks, butuh program yang panjang ya. Makin panjang programnya, butuh alokasi memori yang besar. Nah, itu yang tidak mampu oleh Arduino. Terbatas. Jadi kendalanya masih di situ. Ada banyak teknik sih untuk mengantisipasi. Jadi misalnya
dari Arduino tuh masuk ke komputer dulu, nanti komputernya yang ngirim ke jaringan, nah nanti komputernya yang mengenkrip bisa tadi kayak gitu ya. Tapi tentu ada kendala nih, berarti antara sensor dengan Arduino dengan laptop baru berdekatan kan gitu kan. Padahal kalau kita masang misalnya untuk kamera yang ada di jalan itu ya, itu kalau bisa kan cukup microcontroller aja langsung connect ke WiFi, dia ngirim data ke server kan. Nggak mungkin kita masang komputer di situ gitu kan, karena terlalu boros hardware-nya kan. Nah, misalnya itu. Nah, itu kendalanya kalau kita pakai Arduino. Jadi, isu keamanan tentang Internet of Things itu memang sekarang masih menjadi bahasan yang utama. Kalau datanya penting banget, ya sebenarnya misalnya data rekam orang di jalan itu data penting itu, nggak boleh bocor itu ya. Itu kalau ada orang yang nge-hack, berarti orang bisa tahu loh ya, ini mobil ini sekarang jalan di mana, mobilnya jalan di mana. Nah, itu kan mengurangi privasi orang kan. Orang ini bergerak nih jadi pelaju bergerak ke Sudirman, mau ngapain kan gitu kan. Itu sudah masalah keamanan itu. Artinya yang punya server itu harus jago keamanan, jangan sampai bocor itu. Nah, sebenarnya cara yang paling canggih yaitu dengan di-encrypt. Tapi rasanya kalau CCTV yang di jalan itu di-encrypt rasanya belum kali ya. Kalau kamu agak cerdas dikit mungkin di-hack masih bisa tuh. Kamu bisa ngerekam, ngambil file apa yang direkam itu kan. Nah, itu isu keamanan di Internet of Things itu memang masih jadi pokok bahasan yang sangat seru sekarang. Nah, nanti kalau kamu mau skripsi tesis temanya security Internet of Things bagus ya. Oke, jadi mungkin kemarin sudah merasakan ya bagaimana menulis program yang paling sederhana dengan Arduino. Jadi di Arduino ini ada 3 bagian utama ya, struktur dasar dari pemrograman Arduino. Yaitu ada bagian untuk mendefinisikan variabel. Nah, ini ada istilah variabel global ya. Jadi variabel itu berarti ada beberapa jenis. Ada global berarti ada yang lokal ya. Ada void namanya setup, ada void namanya loop ya. Ini kalau saya ingin tuh sambil praktek langsung ya. Tipe datanya ya, atau tipe variabel. Setiap variabel harus kita definisikan tipe variabel. Nah, ini sampai sini ya. Ada apa saja tipe variabel? Nah, baca di tutorialnya. Oh, kalau tutorial Arduino, karena nggak ada tunjukkan ya. Ada tutorial yang sangat simpel, bisa kamu pelajari sendiri. Kita juga bisa belajar dari level 0 ya. Kalau Tinkercad itu kan tools untuk mensimulasikan ya, kalau kita mau coding ya. Kalau mau belajar tutorialnya ada di sini. Tutorial point. Kadang beberapa soal juga kadang saya ambil dari sini ya. Boleh buka ya. /Arduino. Ini tutorialspoint.com ini keren loh. Ada yang pernah baca ini? Ini keren nih. Kau nak belajar ilmu komputer tidak usah kuliah, kamu baca ini aja. Nah, bahasa pemrograman, semua bahasa pemrograman ada di sini tutorialnya. Nggak percaya kamu cek di sini. Kamu bukanya ini aja ya. Kalau kamu ngecek apa isi tutorial tuh. Harus. Nggak usah pakai Arduino. Tutorial. Nah, gini aja dong. Nah, salah satunya kita bisa belajar Arduino. Lihat. Nah, ini kalau mau belajar Arduino ya, jadi langsung masuk Arduino ya. Kalau mau melihat bahasa apa saja yang bisa kita pelajari di sini, ada banyak banget. Kamu juga bisa belajar di sini sekarang tuh bahasa pemrograman tuh ada sebegitu banyak bahasa pemrograman. Sebenarnya ada 2 secara umum ya. Ada numerik, berarti dia isinya bilangan nih, angka ya. Kalau angka itu ya bisa dioperasikan matematik cirinya ya. Bisa ditambah, dijumlah, dikurangi, dibagi. Nah, itu berarti numerik ya. Terus ada yang dia teks. Ya. Nah, yang numerik ini ada beberapa ya. Yang paling inti minimal ada 2 ya. Yaitu yang pertama bilangan bulat, yang kedua bilangan pecahan ya. Integer atau kalau pecahan ada beberapa istilah definisinya. Ada yang menyebut dia float, ada yang menyebut kalau di sini ya float ya. Java juga ya. Kalau di Pascal, itu real ya, real. Bilangan tipe real. Ternya pecahan. Pecahan itu koma. Misalnya kalau mau nyebut setengah 0,5 kan, pecahan ya. Kalau 3/4 ya
0,75, nah bisa itu char. Nah, kalau teks itu ada yang dia char, ada yang string. Kalau string itu array of char. Jadi string itu adalah gabungan dari, kalau char itu satu huruf ya. Satu huruf itu satu char karakter. Satu karakter dalam komputer science ya, dia disebutkan dengan satu bilangan hexadesimal ya. Nah, ada tipe data yang dia bukan numerik, bukan teks, ada sih namanya tipenya logika ya. Tipe logika tuh sebenarnya dia isinya hanya dua, true atau false ya. Contohnya adalah tipe data boolean. Tipe data boolean. Nah, kayak gitu deh. Nah, ini boolean. Jadi dia hanya bisa diisi false atau true. Itu tipe datanya ya. Terus ada char ya. Cara definisikannya kayak gini ya. Nah, jadi kalau kita mau bikin variabel namanya chra gitu ya. Terus tipenya char ya. Awali dengan keyboardnya char. Ini C-nya besar ya. Ingat bahasa C itu case sensitif ya. Jadi beda huruf besar kecil ya. Diawali dengan tanda petik ya. Nah, jadi datanya ditaruh di antara tanda petik. Kalau diisi angka boleh nggak nih? Misalnya saya bikin char A saya isi dengan 3 gitu, boleh nggak? Bisa ya? Tapi ini A ini kalau saya bikin operasi misalnya X sama dengan A ditambah 10, apa yang terjadi? Error ya? Kenapa error? Nah, tapi tentu misalnya saya bikin dulu nih integer X kan gitu ya. Nah, jelasan X-nya apa gitu. Kalau seperti ini maka yang terjadi pasti error ya, error. Kenapa? Karena tipenya beda dioperasikan, nggak boleh. Jadi kalau mau disimpan ke variabel yang tipenya integer ya hanya dibikin integer dengan char. Meskipun diisi angka masih gitu ya. Jadi pengertian angka tidak selalu dia bisa dioperasikan matematik, bergantung angkanya kita definisikan sebagai tipe data apa gitu ya. Apakah dia char atau integer? Kalau kita bikin integer B sama dengan 3, nah baru ini bisa X sama dengan B plus 10 misalnya, nggak masalah nih karena X dan B nya sama-sama integer. Oke? Nah ini di mata sebelumnya saya nyari tersebut. Karena error yang level paling awal kalau kamu bikin coding itu namanya syntax error ya. Syntax error biasanya selain kita salah ngetiknya ya, keywordnya misalnya keywordnya C-nya ini harusnya besar, ngetik C-nya kecil, masih itu kan. Tapi yang sering juga adalah tipe datanya tidak sesuai. Jadi kamu mikir ini sintaksnya benar, ini keywordnya benar, tapi kok masih merah errornya? Rupanya tipe datanya nggak cocok. Nah itu harus tahu lah ya. Terus masih 5 ya. Kamu tuh bikin project caranya, bikin ini mata kuliah ini saya mau bikin project, biasanya kamu saya punya cari ide ya, saya mau bikin apa gitu di project. Nanti di akhir semester kita presentasi project ini. Jadi punya pengalaman bikin program. Kemarin saya barusan menguji ini ya. Ini ujian saya apa? Bentar coba saya tunjukkan sorry. Konek tapi baru mau dulu ya. Saya baru menunjukkan contoh karya bimbingan saya yang temanya Internet of Things. Bikin vending machine. Tahu nggak vending machine? Apa itu vending machine? Mesin jualan. Jualannya apa aja ya? Cabai-cabai itu bisa juga untuk game ya. Nah, vending machine jualannya apa saja? Bisa makanan bisa kok cari di situ aja yang ada itu. Aku juga terinspirasi dari YouTube aja. Nah, yang dibikin bimbingan saya itu bagaimana kamu bisa mesin jualan kopi yang tak usah ditunggu. Jadi kalau nak beli kopi masukkan koin, keluar kopinya. Kamu bisa bikin uang digital. Kan nanti tadinya gini, kasih labelnya harga kopinya segelas 5.000 misalnya ya. Tapi kalau kamu beli pakai aplikasi, kamu bukain dulu bantuin dulu. Nanti dipotong 500 misalnya gitu ya. Ini judulnya.
jam ini sih nggak telat lagi loh. Jangan dibiasakan telat ya Mas ya. Nanti apa dengan kamu. Apa suka telat bukan apa pinter ya. Jadi judulnya ini ya, mengembangkan aplikasi mobile digital payment internet of things untuk coffee vending machine. Nah, keren kan? Keren ini. Saya nggak tahu loh, satu tema coffee vending machine itu menghasilkan 4 jurnal ini loh. Jadi di tim riset saya ada 4 mahasiswa, masing-masing lain judulnya. Ya, dia ada yang meneliti ini ya. Nah, kayak ini bentuknya. Yang dia bikin ini kodenya ini kayak gini yang dia bikin. Nah, ini yang dia bikin. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini yang dia bikin. Nah, ada yang meneliti ini. Meneliti apa nih namanya? Tahu? Apa namanya? Mesin kopi, Pak. Tidak, ini yang satu jenis apa namanya? Apa namanya? Nah, itu sensor itu. Sensor itu, salah satu sensor. Namanya coin acceptor, benar, coin acceptor. Jadi sensor untuk mendeteksi mata uang koin. Uang koin ya. Nah, kelemahannya gini, kita orang Indonesia tuh ekonomi jelek kita tuh, ekonominya masih lemahnya ya. Koin mata uang koin kita di satu jurnal ini. Dia meneliti tentang ketelitian alat ini mendeteksi koin. Jadi dia punya koin banyak, ribuan gitu, dia masukkan. Koin 1000-nya dimasukkan sebanyak 1000, berapa yang sukses, berapa yang gagal, gitu kan? Dia tuh, jadi penelitian dia. Kodenya sama, tapi dia punya temuan yang spesifik gitu ya. Nah, itu yang tentang reseptor. Nah, terus ada lagi yang meneliti tentang kan untuk mengalirkan cairan dari tangkinya ini keluar ke keran ini. Nah, ini kan ada selang ya. Selangnya ini kan keluar cairannya dari pompa. Ini pompanya ada di sebelah sini. Nah, nih di belakang sini pompanya. Jadi dari keran-kerannya ini mesti dibuka terus dia dialirin ke keran. Nah, di keran ngalir dari dari selang keluar nih. Nah, ada lagi satu bimbingan saya yang meneliti tentang pemrograman pompanya sendiri, mini pompa elektrik ini. Nah, gunanya apa? Dia nak pengen tahu kalau nak ngisi gelas ukuran 250 cc ini, itu butuh delaynya berapa? Itu kan nggak ada di jurnal, belum ada di jurnal, diteliti orang. Ketemu dia, delaynya kalau pakai mini pompa elektrik yang jenis celup ya, biasanya dipakai orang untuk akuarium ya. Kayak apa ya? Sebenarnya ada. Ini nggak ada atau poliknya nih yang ditentang itu lain. Kalau ini yang bikin aplikasi mobile ini. Nah, ini ketemu delaynya tuh 13.000 coba dong di sini. Nah, mau di 5.000? Oh, bukan ini ya. Yang hidupin pompanya. Ketemu delaynya 13.000. Delaynya gini. Bagaimana kalau pengen transaksinya pakai barcode ini? Jadi dia bikin aplikasi mobile. Yang aplikasi mobilnya kalau dipakai penyeken barcode itu kopinya baru keluar. Dia baru bisa nyeken kalau dia punya saldo di server dia ya. Ya nukerin duitnya lah, duitnya tukerin dengan saldo gitu kan. Baru dia transaksi, bisa bikin uang digital. Sebenarnya perintah saya ke anak ini bagaimana kalau punya uang digitalnya di uang digital yang sudah ada ya, Dana, Link gitu ya. Tapi dia nggak sanggup ya. Jadi dia bikin server dewe. Lebih mudah Pak. Nah, kalau kamu nak bikin kembangan ini, cara supaya transaksinya pakai uang digital yang sudah ada di pasaran sekarang. Jadi orang punya Shopee Pay, punya GoPay, punya Link, Dana, bisa pakai transaksi ini. Nah, lebih keren lagi, Pak. Mantap. Tapi tidak mudah karena kamu harus terkoneksi dengan aplikasi uang digital itu. Jadi ini masih kembangan lagi. Mungkin nanti di pamerannya. Ini contoh bahwa saya kalau ngajar mata kuliah itu anak itu sampai bisa bikin proyek ini ya, bukan cuma ngerti teori itu. Karena kelemahan kita kamu lulusan S1 itu hanya banyak yang ngerti teori pun hanya dasar basic-basicnya. Kamu kalau dipraktekin, kamu sudah belajar pemrograman web, ada Pak mata kuliahnya, coba kamu bikin web, nggak ngerti dia, nggak bisa. Pernah kamu bikin web? Nggak pernah Pak. Nah kan nggak punya pengalaman. Jadi yang kayak gitu harus dilatih deh. Kalau kamu di mata kuliah pemrograman web nggak diajari pakai platform, ya kamu belajar sendiri. Atau apa itu platform untuk mengembangkan web? Cari di Google, ya. Cari tutorialnya sendiri. Video banyak kan? Ini praktekkan dewek, belajar dewek. Oke, jadi ini contoh. Semua tadi ya. Contoh project riset dari mahasiswa bimbingan saya.
yang sudah bisa menerapkan mata kuliah pemrograman platform khusus gitu maksud saya. Jadi prakteknya, ngertinya ya, sampai buka sakitnya kan berarti dia nguasainnya. Banyak desain gitu ya, desain sirkuit. Ini bahkan bisa melakukan 3 hal gitu di pakai aplikasi ini. Bisa bikin gambar 3 dimensi, bisa program microcontroller ini ya, bisa juga codingnya pakai coding block tadi ya. Bisa nggak coding block? Lebih mudah coding block. Tadi kalau kita buka Arduino posisi kosong ya, nanti dia isinya masih di sini. Ini saya taruh sini. Karena dari internet kita nih kurang memadai, artinya cari yang speednya tinggi. Nah ini kalau kita keluarkan ini, terus kita tekan code, pasti sudah ada basic strukturnya ya, struktur dasarnya ya. Struktur datanya yaitu, nah ini ya. Di mana tadi posisi untuk variabel, definisi variabel? Paling atas ini ya. Tidak ada sih, bergantung jenis variabelnya ya. Yang di sini namanya, saya terang nih, ini namanya untuk definisi variabel global, gitu ya. Jadi kalau saya bikin variabel ini, integer a, itu ya di sini ya. Terus saya kasih 0 misalnya itu ya. Maka a ini kalau saya akses di sini, saya akses di bagian void setup ini, bisa ya. Saya bikin ini sistem out. Macam mana? Mencetak print lagi. Sistem out print lagi dulu nggak perintahnya? Tentang mencetak ini serial print. Salah satu Java kan, ini sistem out ini Java ya. Serial inline, nah gitu. Ini bisa tidak? Karena hanya saya bikin di sini. Kalau saya nulis sistem serial printnya di sini, bisa nggak? Bisa. Kenapa bisa? Kalau dia di setup itu dijalankan sekali, tapi kalau looping serial printnya berkali-kali. Berkali-kali. Oh, kalau variabelnya nggak bisa. Bukan gambar, ini jawabnya sesuai dengan slide saya tadi. Kan saya tadi bunyi gini kan? Pak global variabel. Nah, saya ngetes kamu, tahu nggak? Kenapa perintah ini, perintah baris 8, perintah baris 13 ini jalan, ini nggak masalah nih. Kenapa itu? A-nya bikinnya di sini. Berarti A ini tipenya variabel apa? Global. Variabel global, karena kita sudah bicara variabel global. Apa ada variabel yang lain? Sekarang gitu. Kalau saya bikin di sini, boleh nggak saya bikin integer b? Saya isi 10 di sini. Boleh nggak saya bikin ini? Boleh kan? Jadi mendefinisikan variabel nggak harus di sini maksudnya. Di dalam sebuah method juga boleh. Dalam sebuah void kita bikin variabel boleh. Tapi konsekuensinya adalah kalau di sini saya bikin perintah seperti ini, atau ini ya, saya ganti nih, saya ganti ini print b, bisa nggak? Bisa. Bisa ya? Ya coba ya kita cek error nggak? Kalau dia hijau nggak error ya berarti bisa. Nah bisa ya? Kalau mau mengamati posisi serialnya gini, oh ini tekan ini. Nah, oh ini belum keluar nih karena butuh ini ya. Untuk melakukan sistem update nanti butuh setting itu ya, kecepatan itunya ya, portraitnya belum. Tapi ini nggak ada error yang penting ya, ini nggak ada error ya. Sekarang ini pertanyaan saya, kalau B-nya ini saya akses di sini, saya akses di void loop B, nah gini saya, apa yang terjadi tuh? Error. Ngapa ya? Karena tidak diterima variabel itu. Ngapa nggak diterima? Kalau variabel yang dibikin di setup itu tidak terbaca di loop. Jadi apa bedanya A dengan B? Kalau yang A itu kan
Dibaca satu kali. Global, variabel global. Nah, terus Jadi variabel global itu bisa dibaca di file setup maupun file loop. di seluruh bagian program. Ya, terus Nah, kalau misalnya kita bikinnya di kalau yang B itu apa? kalau yang bed kan cuma dibikin di dalam setupnya, Pak. Tahu namanya variabel apa itu? Itu variabel lokal. Nah, jadi yang ini namanya variabel lokal ya. Ini contoh variabel lokal. Jadi bisa nggak kamu definisikan apa itu variabel lokal? Itu variabel yang didefinisikan di dalam sebuah subroutine ya, atau sebuah void ya. Ya kan? Kan void setup itu antara baris 6 sampai 10 nih ya, gitu ya. Ini hanya bisa dipakai di sini aja. Nggak bisa dipakai di sini, nggak dikenal ini. Karena ini hanya lokal, jadi hanya setup aja yang bisa pakai variabel B. Karena hanya didefinisikan di void setup. Tahu ya? Jadi variabel ada dua. Berdasar skopnya variabel itu ada dua. Ada variabel lokal variabel ya. Ada variabel global. Apa bedanya? Sudah saya jelasin. Ada nanti kalau loading ya. Ada soal-soalnya nanti. Kalau misalnya kita bikin fungsi gitu, Pak. Variabelnya ditaruh di dalam fungsi. Itu bisa diakses ke dalam Pak. Jangan di fungsi ya. Saya ini ya. Bikin fungsi gitu. Saya bikin function di bawah ini ya. Misalnya void